Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Sungguh menyakitkan memang ketika seseorang yang memiliki hati dan kerinduan yang begitu besar untuk melayani di sebuah daerah atau tempat tertentu, di mana ia telah lama hidup di dalamnya, justru ditolak oleh banyak orang di tempat tersebut. Apalagi ketika penolakan itu muncul bukan karena penilaian mereka secara objektif terhadap kualitas dan dampak dari pribadi yang bersangkutan, melainkan akibat penilaian terhadap latar belakang keluarga dari si pribadi tersebut. Hal inilah yang dialami oleh Yesus Kristus. Meskipun responsnya yang tercatat dalam Injil Markus adalah keheranan, bukannya sebuah kesedihan. Meski demikian, penolakan yang semacam ini juga tidak hanya terjadi pada diri Yesus Kristus, melainkan juga masih kerap muncul hingga masa kini. Masih ada orang yang tertolak oleh orang banyak yang merasa sudah mengenal latar belakangnya maupun keluarganya, yang menganggap ia tidak layak untuk mengemban tugas pelayanan tersebut. Penolakan yang Yesus Kristus alami pun sebenarnya tidak mendatangkan kerugian pada Yesus Kristus, melainkan justru menjadi penghalang bagi orang-orang di Nazaret untuk mengalami dampak pelayanan Yesus. Padahal seperti yang kita ketahui dari narasi keempat Injil, banyak orang yang justru berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk menikmati karya pelayanan dari Yesus Kristus. Terlepas dari alasan dan tujuan orang-orang dalam mengikuti Yesus, entah tulus maupun bulus, namun secara umum mereka memiliki ketertarikan untuk menerima pelayanan Yesus. Namun, orang-orang Nazaret justru memilih untuk menolak Yesus karena anggapan bahwa sosoknya dan latar belakang keluarganya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kita pun perlu berhati-hati agar tidak memiliki cara pandang yang bias dalam menjalani hidup melayani, termasuk dalam menyikapi kehadiran orang-orang yang memberikan tenaga dan waktunya dalam pelayanan. Ada kalanya kita justru lebih mementingkan latar belakang maupun masa lalunya tanpa mengenal dirinya secara lebih utuh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi teguran bagi hati dan pikiran kami untuk boleh membangun respons pelayanan, membangun kehidupan pelayanan, dan menyikapi setiap orang yang hadir memberikan tenaga dan dirinya untuk melayani secara suportif. Tolong kami Tuhan untuk mampu menghasilkan kehidupan pelayanan yang sehat sebagai tubuh-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.